Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar mengubah pecahan. Yang pertama, kita rubah pecahan biasa menjadi campuran. Kedua, mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya. Dan yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kita rubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini sudah ada soal 11/3. Nah, seperti pelajaran sebelumnya, kita sudah ketahui 11 itu adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi campuran, di mana pecahan pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. Nah, kita hitung cara yang pertama adalah dengan cara pengurangan. 11 kurangi 3 sama dengan 8. Kemudian 8 kita kurangi 3 kembali menjadi 5. Kemudian 5 kita kurangi 3 sama dengan 2. Ya. Nah, karena 2 sudah tidak bisa kita kurangi lagi dengan angka 3, maka cukup sampai di sini. Kemudian kita hitung ada berapa kali angka 3-nya. Nah, kita buat lingkaran, kita bulatkan angka 3-nya, di mana angka 3 ini sebagai hasil dari pembagian 11/3. Kemudian sisa angka 2-nya kita jadikan sebagai pembilang. Kemudian karena penyebutnya 3 sama dengan 3. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan fotografit, di mana 14 kita bagi 9. Nah, 14 ini ada di posisi ada di dalam dan 9 ada di luar. Nah, 14 dibagi 9 dapat berapa? Nah, kita rubah 9 dikali berapa yang menghasilkan jawabannya yang mendekati angka 14. Maka 14 dibagi 9 itu kita peroleh hasilnya adalah sama dengan 1. Kenapa tidak 2? Karena kalau 2 itu 18 dan itu lebih besar dari sebelumnya. Maka kita kurangi 1 dikali 9 sama dengan 9. Setelah itu kita kurangi 14 kurangi 9 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 1/5/9. Kemudian kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu contoh 17/5. Di sini ada 17/5, kita bagi 17 dibagi 5 dapat berapa? Nah, cari 5 kali berapa yang mendekati angka 17. Maka 17 dibagi 5 itu yang mendekatinya adalah angka 3. Kemudian 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, kemudian kita hitung selisih dari 17 dikurangi 15 maksudnya. Nah, 17 dikurangi 15 itu sisanya atau selisihnya adalah sama dengan 2. Nah, setelah itu kita tuliskan di hasil pecahan 17/5 ini. Nah, karena hasilnya adalah 3, maka kita tuliskan 17/5 itu sama dengan 3. Kemudian sisanya kita tuliskan sebagai pembilangnya, yaitu 2. Nah, untuk penyebutnya, karena penyebutnya adalah 5, maka kita tuliskan kembali penyebutnya adalah 5. Nah, sampai sini udah paham ya anak-anak ya? Setelah itu kita akan belajar mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, di sini ada soal 1/2/3. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dulu, karena penyebutnya adalah 3, kita tuliskan. Nah, caranya adalah 3 dikali 1. Nah, setelah itu berapa 3 kali 1? Kita tuliskan ya. 3 dikali 1 itu kemudian kita jumlahkan dengan pembilangnya. Nah, kita tambah 2. Maka hasilnya adalah 3 kali 1 ditambah 2. Nah, berapa 3 kali 1? Sama dengan 3. 3 tambah 2. Berapa 3 tambah 2? Sama dengan 5. Maka 5/3. Nah, berarti jawaban dari 1/2/3 adalah 5/3. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini ada soal 2/3/5. Maka kita tuliskan angka penyebutnya karena 5 adalah kita tulis 5.
Nah, caranya sama seperti cara yang pertama, yaitu 5 kali 2, kemudian kita tambah 3. Nah, karena di sini ada perkalian, maka kita dahulukan dulu yang perkalian. 5 kali 2, kemudian tambahkan 3. 5 kali 2, 10. 10 tambah 3 sama dengan 13/5. Nah, jadi untuk jawaban dari 2/3/5 hasilnya adalah 13/5. Contoh yang terakhir. Di sini ada soal 4/2/7. Nah, caranya sama seperti cara yang tadi. Kita kalikan, setelah itu kita jumlahkan. Nah, 7 kali 4 ditambah 2. 7 kali 4 sama dengan 28. Ditambah 2 sama dengan 30/7. Baik, sekarang kita selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Di sini ada soal 7/10. Nah, karena di sini per 10, kita tuliskan saja. Kita buatkan garis terlebih dahulu. Nah, di mana ada koma setelah itu kita lihat angka di belakang. Karena angka 7, kita tinggal tuliskan saja angka 7-nya di belakang. Nah, jadi 7-nya di belakang koma kita tuliskan. Kemudian untuk angka depannya, karena per 10 kita tuliskan angka 0. Mudah kan? Nah, baik, kita coba soal yang lain. Ada soal 12/100. Nah, kalau caranya sama seperti yang tadi, kita buatkan garis terlebih dahulu. Karena per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Nah, berarti kita pindahkan lagi saja angka 12-nya di belakang koma seperti contoh yang pertama. Di sini ada 12, 1 dan 2. Berarti kita tuliskan 1, 2. Berarti 12 ya dari pembilangnya. Kemudian karena di sini 100, kita tambahkan saja angka 0 di depan angka 12. Kemudian contoh yang ketiga. Ada soal 25/1000. Nah, di sini sama seperti tadi, kita buatkan 3 angka di belakang koma karena per 1000 kan. Nah, di sini per 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Nah, bagaimana kalau cuma ada 2 angka pembilangnya? Berarti kita tetap tuliskan saja, yaitu 5, 2, kemudian angka berapa di depan angka 2? Kan per 1000. Maka kita tambahkan saja angka 0 di depan angka 2. Kemudian angka depannya sama dengan angka 0 seperti yang tadi. Gitu. Selanjutnya anak-anak kita coba soal yang lain yang bervariasi. Di sini ada ada soal 2/5. Nah, 2/5 ini bagaimana dia tidak per 10, bukan per 100, juga bukan per 1000. Bagi berapa? Maka caranya kita kalikan angka 5-nya menjadi jadikan per 10 atau per 100 sehingga mempermudah untuk dalam pengerjaan. Maka kita ambil contoh saja yang menjadikan per 10, yaitu 5 kali 2. Kalau 5 kali 2, maka yang 2 pun harus kita kalikan 2. Kita kalikan dengan angka yang sama. Maka 2 kali 2 sama dengan 4 dan 5 kali 2 sama dengan 10. Karena sudah hasilnya 4/10, persis kayak contoh soal yang pertama, yaitu per 10. Kita tinggal kasih garis dan koma, di mana per 10 berarti 1 angka di belakang koma. Kita pindahkan saja angka 4-nya, kemudian kita tambahkan angka 0. Contoh soal yang terakhir. Ada soal 3/4. Nah, 3/4 ini kita sama seperti contoh yang ketiga. Kita kalikan angka 4 ini supaya menghasilkan angka 100 ya. Karena angka 10, 4 tidak bisa. Maka 4 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 100? Nah, ada yang tahu? Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Nah, kita
cari, maka 4 yang hasilnya 100 adalah 25. Maka angka pembilangnya pun kita kalikan 25. Maka 3 kali 25 sama dengan 75. Dan 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, karena sudah soalnya per 100, 75 per 100 ini ya, maka kita selesaikan. Dimana kalau per 100 dua angka di belakang koma, maka 75-nya kita tulis aja di belakangnya. Jadi kemudian depannya kita tambahkan angka 0. Baik, sekarang yang berikutnya adalah mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Di sini ada soal 0,6. Nah, karena 0,6 di belakang koma itu ada satu angka, berarti langsung aja per 10. Nah, tinggal kita pindahkan angka 6-nya sebagai pembilang. Nah, ini masih mudah kan pelajarannya? Nah, baik. Selanjutnya kita lihat contoh yang lain. Karena sudah sama ya hasilnya tuh, 6 per 10. Di sini ada soal karena 6 per 10 itu masih besar, maka kita sederhanakan. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena 3 per 5 sudah sederhana, maka hasilnya 3 per 5. Selanjutnya ada soal 0,25. Nah, karena 0,25 ini di belakang koma ada dua angka, maka penyebutnya per 100. Nah, karena pembilangnya kosong, tinggal pindahkan lagi saja menjadi 25 per 100 ya. Nah, 25 per 100 ini angkanya masih besar, maka harus kita sederhanakan. Nah, sederhanakan bagaimana? Dengan cara 25 per 100 kita bagi dengan angka yang sama, yaitu dengan dibagi dengan angka 5. 25 dibagi 5, ada yang tahu berapa? 25 dibagi 5 sama dengan 5. Dan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, angka 5 per 20 pun ternyata masih besar. Kita sederhanakan kembali, yaitu dengan cara dibagi 5 kembali. Nah, 5 dibagi 5 sama dengan 1 ya. Nah, kemudian 20 dibagi 5 sama dengan 4. Maka 0,25 sama dengan 1 per 4. Maka hasilnya 1 per 4. Ini hasilnya. Kemudian ada cara yang kedua, 25 per 100 itu biar tidak panjang, langsung saja kita bagi dengan angka yang besar. Tidak terlalu banyak pengulangan, yaitu dengan angka 25 supaya hasilnya langsung kecil. Maka 25 kita bagi dengan 25 dan 100 juga pun kita bagi dengan angka 25. Nah, 25 dibagi 25 hasilnya sama dengan 1 dan 100 dibagi 25 hasilnya sama dengan 4. Hasilnya sama aja kan? Nah, sama-sama 1 per 4. Hanya saja kalau yang cara 1 agak lebih panjang, kalau acara 2 caranya lebih pendek, langsung sederhana ketemu jawabannya. Kemudian kita lihat contoh yang selanjutnya yaitu 0,125. Nah, 0,125 ini kita lihat di sini karena di belakang koma ada 3 angka, maka kita langsung saja, berarti kita tahu kan, berarti per 1000. Maka angka pembilangnya kita tinggal pindahkan saja, yaitu 125. 125 maksudnya, mohon maaf, dibagi 1000 ini kan masih besar, maka kita sederhanakan dengan cara bagi 5. 125 dibagi 5 sama dengan 25. Kemudian 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Nah, 25 per 200 pun ternyata masih besar. Kita sederhanakan kembali dengan cara dibagi 5. Nah, 25 dibagi 5 sama dengan 5. 200 dibagi 5 sama dengan 40. Nah, masih besar kan? Kita sederhanakan kembali. 5 dibagi 5, kemudian 40 bagi 5. 5 bagi 5 sama dengan 1, 40 bagi 5 sama dengan 8. Sekarang kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang terakhir ini ya. Di sini ada soal 3 per 4 titik-titik persen.
Maka tinggal kita kalikan 3 kali 100 sama dengan 300 dibagi 4. Nah, 300 dibagi 4 sama dengan, ada yang tahu? Nah, jawabannya adalah 75. Maka jawabannya adalah 75% dari 3/4 itu. Soal yang kedua. Di sini ada soal 9/20 sama dengan titik-titik persen. Nah, caranya sama. 9/20 kali 100. 100 dari mana? Dari persen. 9 kali 100 sama dengan 900 dibagi 20. Di sini karena ada angka 0 di atas dan ada 0 di bawah, maka tinggal kita coret saja salah satunya. Tapi ingat, kalau coretnya 1, maka yang bawah pun kita coretnya 1. Bersisa 90 dibagi 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Maka untuk soal 9/20 sama dengan 45%. Cara yang kedua. Di sini ada soal 3/25 titik-titik persen. Caranya ini berbeda dengan yang tadi. Maka kita ubah 25-nya kita jadikan persen. Karena persen itu sama dengan 100. Maka kita cari perkalian 25 kali berapa yang jawabannya menghasilkan 100. Nah, 100 itu persen kan? Maka kita carikan jawaban supaya penyebutnya sama dengan 100. Maka 25 yang menghasilkan 100 adalah dikali 4. Maka pembilangnya pun kita kalikan 4. Nah, 3 kali 4 sama dengan 12. 25 kali 4 sama dengan 100. Maka hasil darinya 3/25 adalah 12%. Kemudian contoh soal yang selanjutnya adalah 1/5 titik-titik persen. Nah, 1/5 sama seperti cara yang pertama tadi. Maka 5 kita kalikan berapa yang hasilnya 100, yaitu 5 kali 20. Maka pembilangnya pun kita kalikan 20. 1 dikali 20 sama dengan 20. 5 kali 20 sama dengan 100. Nah, contoh soal selanjutnya. Ada soal 62%. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa ya. Nah, 62% karena persen itu sama dengan 100, maka 62/100. Sebenarnya angka persen itu kita jadikan menjadi pecahan yang paling sederhana, sekecil mungkin angkanya gitu. Di sini ada angka 62/100. Nah, maka 62/100 ini kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan 2. Maka 62 dibagi 2, kemudian 100 dibagi 2 ya. Nah, berapa hasilnya? 62 dibagi 2 sama dengan 31, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Karena angkanya sudah tidak bisa kita bagi lagi, maka hasilnya sudah cukup. Maka 62% sama dengan 31/50. Kita lihat contoh yang kedua, 75%. Kita jadikan pecahan biasa. Karena 75%, persen itu sama dengan 100, maka kita tuliskan 75/100. Nah, di sini caranya sama kayak tadi. Kita sederhanakan. 75 kita bagi dengan 25 dan 100 kita bagi dengan 25. Nah, 75 bagi 25 sama dengan 3 dan 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka pecahan 75% sama dengan 3/4.